Anda masih menyaksikan Hidup Sehat, pemirsa. Nah, kita mau melanjutkan fakta atau mitos yang belum kejawab nih, dokter. Iya, benar. Katanya digigit lintah tidak berbahaya dan tidak menyebabkan penyakit. Fakta atau mitos? Fakta dong. Fakta, akhirnya kejawab. Fakta pada kondisi sehat. Jadi ada sign-nya pada kondisi sehat. Maksudnya apa? Pada kondisi-kondisi sehat, lintah itu nggak berbahaya. Ya, justru kalau misalnya menempel pada tubuh kita, jangan dipaksa untuk keluar. Oh gitu? Tapi iya, nanti dia giginya itu akan tertancap di dalam kulit kita. Jadi caranya adalah peraskan air jeruk atau air garam untuk melunakkan si lintah tersebut. Namun ingat, pada kondisi tertentu lintah ini memiliki efek antikoagulan atau pengencer darah. Jadi pada kondisi-kondisi diabetes atau penyakit gula dan penyakit kelainan darah ini justru berbahaya atau memperberat kondisi penyakit tersebut. Kalau kita kesedot lintah nggak bikin kita kekurangan darah, dok? Enggak dong. Oh enggak ya? Iya. Soalnya kan darah kesedot. Iya, enggak. Justru Aman ya? dia mengencerkan darah. Oh gitu? Iya, jadi salah satu beberapa jurnal ya yang mengemukakan bahwa lintah ini memiliki efek antikoagulan atau efek pengencer darah dalam tubuh. Oh, jadi nggak perlu takut ya kalau misalnya emang kita digigit lintah, ya udah tinggal siram pakai air jeruk atau air garam. Oh, oke. Nah, dok, ini ada fakta atau mitos selanjutnya nih. Katanya kecoa yang keluar dari selokan saat banjir berisiko menularkan berbagai penyakit. Fakta atau mitos? Fakta dong. Seperti yang kita tahu bahwa kecoa ini merupakan salah satu hewan yang membawa patogen seperti jamur, bakteri, cacing. Nah, ini parasit semua dibawa. Nah, kemudian terkontaminasi oleh makanan, maka bisa menyebabkan infeksi saluran pencernaan seperti diare, tipes atau tifoid dan penyakit lainnya. Aduh, saya juga salah satu orang yang paling geli, dok, sama kecoa, jujur. Jadi makanya kalau ada kecoa, lebih baik kita hindari ya daerah tersebut ya, dok. Iya, karena biar nggak musim banjir, kecoa pun kita harus hindari. Karena memang di dalam perut dari kecoa itu memiliki banyak bakteri, patogen, bahkan cacing dari jamur. Itu tuh di area tubuh mananya, dok? Dan kalau misalnya kita nih kegigit gitu ya, mungkin nggak sih, dok, kita jadi tertular? Oh enggak, jadi kalau kita tergigit oleh kecoa, itu kemungkinan resiko tertularnya sih enggak. Karena yang memiliki kuman yang paling banyak itu di bagian perutnya. Gitu, jadi jangan memukuli, karena kalau kita memukuli berarti kita menyebarkan si bakteri yang ada di perut kecoa itu ya. Bakteri, cacing, jamur, bahkan parasit loh. Jadi kalau misalnya ada kecoa, kita ngapain, dok? Apa kita semprot aja? Baiknya kita semprot, jangan sampai keluar bakteri-bakteri yang tersebut dari kecoa itu. Wah, oke. Dok, ada satu lagi fakta mitos nih, dok. Gigitan ular berbisa dapat berbahaya bagi kita dan menyebabkan kematian. Fakta atau mitos? Itu adalah fakta dong. Fakta. Iya, benar. Kenapa? Karena yang kita tahu bahwa ular ini kan memiliki racun ya. Racun ke dalam tubuh, masuk dalam tubuh kita bisa menyebabkan kelumpuhan. Dia mengenai saraf kelumpuhan, bisa menyebabkan perdarahan, bahkan bisa menyebabkan kerusakan pada otot. Seperti itu. Nah, jadi ketika kita digigit ular atau sekitar kita mengalami kondisi digigit ular, maka penanganan pertama kita adalah dengan memberikan sabu, yaitu serum anti bisa ular. Aku kaget. Jadi sabu itu khusus untuk penanganan ular. Dan itu dilakukan di vaskes terdekat. Jadi jangan panik, dan banyak loh mitos yang mengatakan bahwa ketika kita digigit ular harus disayat lagi. Itu nggak boleh, justru itu bisa menyebabkan terjadinya infeksi sekunder. Gitu. Jadi makin memperparah ya, dok. Benar. Oke, dok, kita sama-sama menyaksikan ada video nih 5 jenis tanaman yang dapat menghalau ular. Kita sama-sama saksikan.